Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi di tema 7 kelas 2 ya, subtema pertama. Nah anak-anak, untuk itu kalian silakan siapkan buku tema dan buku tugasnya masing-masing supaya nanti bisa langsung mengerjakan. Oke ya, langsung saja kita bahas di pembahasan yang pertama. Subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Kita baca di sini ada teks. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, ini tadi adalah kegiatan Ali dan keluarganya. Jadi mereka sedang melakukan kerja bersama, ya. Jadi kegiatan semacam ini menumbuhkan sikap atau menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, di sini tadi diceritakan bahwa ayah sedang membersihkan selokan. Selokan itu apa anak-anak? Selokan itu seperti got kecil ya. Ya, seperti got kecil itu namanya selokan. Jadi tempat pembuangan kotoran atau air yang kotor itu ya. Nah, kemudian ibu menyapu halaman. Kita lihat pada gambar di situ juga kita bisa melihatnya ya. Ayah sedang membersihkan selokan, ibu sedang menyapu halaman. Kemudian Ali dan Siti sedang memberi makan ayam di situ, kita lihat. Nah, kegiatan ini bisa kamu lakukan juga di rumah bersama kedua orang tua kamu. Oke, kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Sebelum belajar, biasakan berdoa dahulu. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah dengan khusyuk agar kamu dapat belajar dengan lancar. Kita harus selalu menjaga kebersamaan. Kebersamaan akan menciptakan persatuan. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayah Siti bercerita tentang dunia hewan. Dongeng tentang dunia hewan disebut fabel. Nah, anak-anak, dari pembahasan ini tadi kita bisa menyimpulkan ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita wajibnya melakukan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya saat kita memperoleh materi pelajaran itu bisa masuk ke dalam otak kita. Nah, di sini tadi diceritakan bahwa ayah Siti sedang mendongeng. Nah, apa sih dongeng itu anak-anak? Ya, dongeng itu bisa kita artikan sebuah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi seseorang. Jadi itu namanya dongeng ya. Mungkin kamu pernah membaca dongeng di buku atau mungkin di di internet atau di mana ya. Kalau di sekolah kan ada di perpustakaan. Mungkin kamu nanti kalau sudah masuk bisa ke perpustakaan mencari dongeng. Dongeng itu ada banyak. Nah, salah satunya adalah dongeng fabel ya anak-anak. Dongeng fabel itu dongeng yang isinya bercerita tentang dunia hewan. Entah itu ular, tikus, atau mungkin kura-kura, kelinci, kancil. Nah, dongeng-dongeng nama-nama hewan itu tadi kan sering kali kita baca di dongeng ya. Jadi tikus, ular, kelinci, kemudian kancil, kura-kura, apalagi kira-kira buaya. Nah, di semua itu hewan-hewan yang masuk ke dalam dongeng. Jadi kalau cerita itu berisi dongeng berisi hewan, tokohnya adalah hewan semua, itu berarti termasuk dongeng jenis fabel. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut.
Ya. Ayo bacalah cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang ada di buku tugas. Nah, oke. Ini ada di buku tema ya, maksudnya. Di buku tema itu ada. Silakan kamu baca. Kamu cari cerita yang judulnya kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, setelah kamu membaca, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, jadi kamu tadi kan membaca ceritanya, berarti sudah tahu ya ceritanya itu bagaimana. Setelah paham, kamu bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 3 ya. Nah, di dalam dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan itu ada tokoh yaitu ular dan tikus. Nah, ini ada ular dan tikus. Kira-kira ceritanya bagaimana? Nah, nanti kamu baca ya di buku tema. Kamu baca berulang-ulang kalau mungkin belum jelas. Jadi biar jelas sampai paham baru menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut. 1 apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Tiap anak memperoleh 1 bagian dari 2 bagian apel. Coba perhatikan pada gambar berikut. 1 apel ya, tadi 1 apel ya ini. 1 apel dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini berarti dibagi kan dibelah menjadi 2 bagian. 1, 2 yang sama besar. Ini kan besarnya sama ya, kiri dan kanan. Setiap anak memperoleh 1 bagian dari 2 bagian apel. Setiap anak berarti memperoleh 1 ini. 1 bagian, 1 bagian. Setiap bagian apel besarnya setengah dari apel semula. Tadi kan 1 ya, 1 apel. Terus dibagi menjadi 2, dipotong jadi 2. Nah, 1 bagiannya ini bernilai setengah. Ya, ingat ya. Kenapa kok bernilai setengah? Karena dibagi menjadi 2. Nah, jadi kamu misalnya punya roti utuh ya, rotinya utuh. Kemudian kamu mau memberikan kepada adikmu separuh atau setengahnya. Berarti kan kamu harus memotong setengah yang besarnya sama. Itu berarti setiap 1 bagiannya bernilai setengah, ya. Setengah lambangnya bisa kita tulis seperti yang ada di sini, 1/2, ya, atau 1/2, 1/2, ya. Membacanya adalah setengah. Oke, paham ya? Nah, ini ada pernyataan lagi. 1 apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau tadi 1 apel dibagi 2 bagian ya, sekarang dibagi 4 bagian yang sama besar. Setiap anak memperoleh 1 bagian dari 4 bagian apel tadi. Jadi apelnya tadi kan 1, kemudian dibagi menjadi 4 bagian apel. Kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini apel utuh tadi, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang besarnya sama. Nah, setiap bagian apel besarnya 1/4 dari apel semula. Ya, jadi ini setiap bagian misalnya yang bagian atas ini ya, ini namanya 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4. Sama halnya dengan yang atas tadi, ini setengah, ini juga setengah. Kalau yang bawah ini 1/4, ini 1/4, 1/4, 1/4. Setiap bagian nilainya 1/4. Nah, 1/4 itu bisa kita tulis dengan lambang 1/4. Ya, 1/4. Ingat-ingat ya, atau 1/4. Kalau yang atas tadi kan setengah. Kenapa kok 1/4? Karena dibagi 4, makanya ditulis 1/4. Kalau ini kan dibagi 2, makanya ditulis 1/2. Kita lanjut lagi. Ada lagi ya, 1 apel dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap anak memperoleh 1 bagian dari 3 apel. Nah, kalau tadi dibagi 4 bagian, sekarang dibagi 3 bagian. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Apel utuh kemudian dibelah menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi setiap anak memperoleh 1 bagian yang sama. Nah,
Setiap bagian apel besarnya adalah 1/3 dari apel semula. Lambangnya adalah 1/3. Berarti ini nilainya 1/3. Ini 1/3. Ini juga 1/3. Nah, anak-anak, semua ini disebut apa? Ya, ini semua disebut sebagai pecahan. Ingat ya, namanya adalah pecahan. Kenapa kok disebut pecahan? Karena memiliki bagian yang sama besar. Jadi misalnya kamu punya roti, terus kamu belah menjadi 2 bagian yang sama. Kenapa kok bisa disebut setengah? Karena memiliki bagian yang sama, karena mendapat bagian yang sama. Bedanya dengan kalau kamu potongnya tidak sama. Misalnya yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, kan tidak sama besarnya. Tidak bisa disebut dengan pecahan setengah ya, karena tidak sama besar. Oke, paham ya maksudnya? Kita lanjut dulu. Nah, ini ya, perhatikan pada gambar berikut. Ini ada roti utuh, kemudian dipotong menjadi setengah. Berarti setiap bagian ini bernilai setengah atau 1/2. Kemudian yang bawahnya ini utuh, ini dibagi menjadi 2, tapi bukan setengah. Jadi tidak bisa disebut dengan setengah atau pecahan setengah. Kenapa? Karena tidak sama besar. Yang satu lebih besar, yang satu kecil seperti ini. Ya, misalnya yang besar punya kamu bagi dengan adikmu. Adikmu kamu beri yang paling kecil ini. Nah, ini namanya tidak sama ya. Karena pecahan itu harus bernilai sama. Setengah ya, setengah sama, 1/2, 1/2. Kalau ini tidak bisa disebut 1/2 karena tidak sama besarnya. Oke, kita lanjut. Ayo mencoba ya, silakan kamu kerjakan soal yang ada di buku tema atau di buku tugas ini ya. Ini silakan kamu isi, jawab, baca dulu pertanyaannya, kemudian tinggal diisi. Dan sebelahnya ada mengarsir. Apa itu mengarsir? Mengarsir itu memberi garis-garis pada bagian yang diarsir. Pertanyaannya adalah, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Berarti setengahnya, contohnya nomor 1. Setengah bagian, berarti hanya setengah ya. Saat ini berarti kamu beri garis gini. Serit, terus sampai sini. Yang bagian kedua ini biarkan kosong. Yang satu kamu beri garis-garis. Itu namanya mengarsir ya. Kemudian yang lain juga sama. Nah, kamu bisa memilih salah satu, entah yang kiri atau yang kanan atau yang bawah atau yang atas. Silakan pilih salah satu. Karena yang diarsir hanya setengahnya, bukan utuh ya. Kalau utuh berarti semua. Karena hanya setengah berarti salah satu. Nah, itu ya. Paham ya maksudnya? Silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah dikerjakan kita bisa lanjut. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Pola ketukan irama dapat ditulis dalam birama. Contohnya perhatikan berikut ini ya. Ada pola ketukan 1 2 1 2 1 2. Nah ya, ini berarti pola ketukannya adalah 2 ketuk ya. 1 2 1 2 1 2. Nah, pola ketukan irama dapat ditulis dalam birama. Ya, dalam birama. Nah, ini namanya birama. 1 2 1 2. Nah, keterangannya KL ini adalah kalau K itu kuat, kalau L itu berarti lemah. Jadi bunyi kuat ada di nomor 1, bunyi lemah ada di nomor 2 atau ketukan yang kedua. Nah, lihat perhatikan ketika kamu memukul benda ya, kita bisa menggunakan bunyi benda ya. Misalnya dari ini, kalau ini kan botol, ini dari kaleng misalnya. Botol dan kaleng kan bunyinya beda ya. Duk prang, duk prang, duk prang. Ini namanya ketukan ya. 1 2 1 2 1 2. Kita bisa menggunakan ketukan 1 2 dengan membunyikan benda-benda di sekitar kita. Mungkin bisa gelas, bisa botol bekas, atau mungkin bisa meja, atau dengan apapun ya. Kita bisa memukulnya dengan ketukan 1 2. Seperti ini, duk prang, duk prang, duk prang. Atau
tek dung, tek dung, tek dung, tek dung. Nah, ini namanya ketukan. Jadi ada 2 ketukan pada setiap ruas ya. Jika 2 bunyi di samping dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Kita perhatikan lagi di sini ya. Pipin dan Rio bermain musik. Pipin mengadu 2 buah kayu. Kayu diadu berbunyi prak-prak. Rio memukul kaleng dengan kayu. Kaleng dipukul berbunyi prang-prang. Mereka tampak bahagia. Mereka bermain musik sambil menyanyi. Nah, ini ya, kita perhatikan. Kalau kayu dipukul itu akan berbunyi prak. Terus kalau kaleng dipukul berbunyi prang. Ini bisa prak, prang, prak, prang, prak, prang. Kita bisa seiramakan bunyi kayu dan bunyi kaleng tadi. Kamu bisa mencobanya di rumah menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kamu. Oke? Nah, kalau sudah paham, kamu kerjakan soal yang ada di buku tema, di buku tugas ya. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Misalnya, kamu menemukan kayu atau mungkin kayu dan gelas. Berarti kamu tulis kayu dan gelas lebih kuat yang mana? Nah, bunyi kuat kayu apa? Gelas. Nah, di sini kamu tulis di sini. Bunyi kuat adalah kayu misalnya. Bunyi lemah adalah gelas. Tapi kamu sesuaikan di rumah, kamu menggunakan alat apa saja, ya, itu ya. Terus yang kedua, lihat bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa kira-kira ini? Tangan, kemudian kayu atau kentongan. Nah, yang lebih kuat yang mana? Yang lebih lemah yang, ya paham ya? Kita lanjut. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak. Bagilah teman-temanmu untuk membawa alat musik sederhana. Ada yang membawa kaleng bekas, galon air mineral, 2 sendok, 2 bilah potong bambu, serta sendok dan botol kaca. Nyanyikan lagu Cicak bersama-sama. Nyanyikan sambil diiringi alat musik yang kamu bawa. Nah, anak-anak, ini kalau di sekolah kita bisa membuat kelompok yang terdiri dari 5 anak dan masing-masing membawa peralatan yang sesuai. Misalnya bisa pensil atau kayu atau mungkin bekas botol ya. Nah, nanti bisa kita padukan menjadi sebuah musik. Nah, karena kita tidak bisa di sekolah ya, kamu bisa melakukannya di rumah dengan orang tuamu atau dengan saudaramu. Silakan kamu coba di rumah saja ya. Mungkin kamu pakai kayu atau pakai gelas atau sendok ya, bebas. Silakan coba di rumah. Ini lagu Cicak-cicak di dinding ya, bisa kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, ini ada 2/4 biramanya, berarti ada 2 ketuk ini. Ini ada 2 ketukan. Tua, 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 gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Berlatih berjalan di dalam air. Lakukan di tempat yang dangkal, misal air setinggi pinggang atau dada. Lakukan dengan berbagai variasi. Berjalan ke depan, belakang, dan miring. Variasikan dengan menggerakkan kedua tangan. Nah, ini kamu bisa melakukan sendiri di kolam atau di mana ya. Ini kegiatan olahraga. Ini juga sama, membentuk kelompok. Tapi karena tidak bisa kelompok, silakan mencoba saja di rumah masing-masing. Kita lanjut saja ya. Simaklah dongeng tentang ular dan tikus yang ada di buku siswa. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 siswa. Perankan tokoh, maaf ini salah ya, bukan katak dan kura-kura, tapi ular dan tikus. Jadi kamu silakan mencoba memperagakan bermain peran kamu sebagai ular, sebagai tikus, atau sebagai pencerita atau narator ya namanya. Jadi pencerita. Jadi narator itu biasanya di depan itu bunyinya gini. Pada suatu hari hiduplah seekor ular dan ular hidup bersama seekor tikus.
Nah, itu namanya narator. Kemudian baru ke tokohnya. Tokohnya ular misalnya berbicara. Aku sedang sendiri di sini. Di mana si tikus? Nah, itu kan ular berbicara. Itu namanya tokohnya. Kalau narator berarti yang membacakan ceritanya yang di depan atau mungkin di tengah atau mungkin di akhir cerita. Nah, berarti ada 3 peran, yaitu sebagai tokoh, ular dan tikus, dan sebagai pencerita atau naratornya. Nah, jadi kamu silakan coba dengan kedua orang tua kamu di rumah. Silakan mencoba bermain peran. Oke, kita lanjut ya. Wati adalah teman sekelas Sinta. Ia memiliki rambut yang panjang, kulitnya bersih dan putih. Wati anak yang pandai, ia gemar membaca. Ia sering masuk 3 besar di kelasnya. Sinta dan Wati suka bermain congklak bersama. Tahu ya congklak, ini seperti gambar. Nah, kamu telah membaca, memerankan cerita ular dan tikus. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut. Daftar nama temanmu, ditulis jenis kelamin dan nomor urut absen. Nah, anak-anak, ini karena tidak bisa di sekolah, kamu harus mengerjakan di rumah. Silakan kamu coba dengan orang tua kamu. Nah, lihat bagian bawah ini ada kolom ya. Pencerita, ini juga salah ya. Ini maksudnya ular, ini tikus. Jadi kata ini kura-kura salah. Pencerita, ular, tikus, dan nomor 4 tidak ada. Hanya 3 ya, pencerita, ular, dan tikus. Nanti silakan diganti sendiri. Terus yang berperan siapa? Kamu tulis. Misalnya ayah kamu, jenis kelaminnya apa berarti? Laki-laki. Terus si ular siapa? Kamu perempuan apa laki-laki? Tulis. Nah, bagian nomor absen, karena kamu dibantu oleh kedua orang tua kamu ya, berarti kamu tinggal mengganti saja ini. Nomor absennya diganti saja, nama saja ya. Namanya ayahmu, nama ibumu, atau mungkin namamu di sini ya. Kamu tulis saja namanya. Tidak usah nomor absen. Oke, paham ya? Silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, ini tadi adalah cerita Siti dan keluarganya yang sedang berkumpul bersama. Mereka melakukan kegiatan ini setiap bulan. Kenapa harus mengadakan kegiatan silaturahmi keluarga? Supaya bisa menjalin atau menjaga kerukunan dalam keluarga. Jadi kalau kita selalu berkumpul, misalnya 1 minggu sekali kita berkumpul bersama seluruh anggota keluarga, ya, itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, atau mungkin bisa menjaga hidup rukun ya. Jadi wajib kita jaga hidup rukun di dalam keluarga. Oke, kita lanjut. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, anak-anak, coba ceritakan kembali dongeng fabel kisah ular dan tikus secara bergantian. Selanjutnya kerjakan tugas latihan berikut ini. Nah, jadi tadi setelah kamu membaca dongeng ular dan tikus, silakan kamu kerjakan tugas yang ada di buku tugas 1-5 ini ya. Pertanyaannya silakan kamu jawab. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar.
Nah, perhatikan ya. Ini ada kue puding, kemudian sama Siti dipotong 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, setiap bagian ini bernilai 1/3 atau 1/3 bagian. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Bisa ditulis dengan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, perhatikan. Terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Jadi ada 3 buah yang nilainya setiap bagian ini bernilai 1/3 karena dipotong menjadi 3 bagian. Nah, perhatikan lagi di sini. Setiap potongan kue dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Kalau kita perhatikan kuenya di sini dibelah menjadi 3 ya. Makanya disebut 1/3. Nah, ini ya. Terdapat 3 potongan sama besar. 1, 2, 3 potongan. Yang besarnya sama. Masing-masing potongan bernilai 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Kue di samping dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potong 1/3 bagian? Betul ya? Ya, karena dibagi menjadi 3 yang besarnya sama. Oke, kalau sudah kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku tugas atau bisa melihat di buku tema. Silakan dikerjakan tugasnya seperti sebelumnya ya. Arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Karena ini dibagi 3, yang diarsir hanya 1/3 ya. Bukan semua, tapi hanya 1/3. Berarti salah satu dari 3 bagian ini. Karena nilainya kan 1/3, 1/3, 1/3. Berarti salah satu yang diarsir. Boleh yang pinggir, boleh yang tengah, boleh yang pinggir lagi. Atau atas, tengah, bawah ya. Kamu bisa pilih salah satu. Silakan diarsir di buku tugas kalian masing-masing. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kemudian tugas berikutnya kamu jawab dengan memberi tanda centang pada jawaban yang kamu anggap sesuai. Dibaca dulu pertanyaannya. Kalau sesuai berarti kamu beri tanda centang. Kalau tidak ya tidak usah dicentang. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran keempat. Apakah kamu sering melakukan kegiatan bersama di rumah? Sering ya? Jawab saja, ada kegiatan belajar bersama. Ada juga kegiatan beribadah bersama. Bacalah teks belajar di rumah yang ada di buku siswa dengan nyaring. Silakan kamu cari teks yang judulnya belajar di rumah di dalam buku tema ya. Kemudian kerjakan tugas berikut. Nah, setelah kamu membaca teksnya, kamu kerjakan tugas sesuai pertanyaan yang ada di buku tugas. Oke ya, paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Amatilah gambar berjudul kegiatan keagamaan bersama keluarga yang ada di buku siswa. Kamu lihat gambar yang judulnya kegiatan keagamaan bersama keluarga. Berdasarkan gambar tersebut tadi, tulislah jenis kegiatan peribadatan menurut agamanya ya. Jadi Siti itu kegiatan agamanya apa, Beni kegiatan agamanya apa, Edo apa, Dayu apa, Lani apa, Lina apa ya. Semuanya kamu tulis sesuai jenis agamanya yang ada di gambar di buku tema ya, kamu lihat ya. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut. Anak-anak, tulislah kembali dongeng kecerdikan membawa kebaikan dengan bahasamu sendiri. Tadi kan kamu sudah membaca ya. Kalau sudah membaca, kamu tulis lagi. Kira-kira ceritanya menurut kamu tadi bagaimana? Kamu ceritakan dari awal. Tidak menulis lagi ya. Jadi kalau menulis lagi kan berarti menyalin. Ini menulis kembali dengan bahasamu sendiri. Berarti kamu sudah membaca, berarti bisa menulis lagi ceritanya menurut bahasa kamu sendiri. Silakan kamu tulis ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue.
Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Perhatikan di sini, kuenya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Karena ini nilainya 1/4 setiap bagian. Nah, coba amati gambar berikut. Apakah masing-masing potong martabak tersebut 1/4 bagian? Kira-kira 1/4 bagian apa tidak? Ya, kamu coba pikirkan sendiri. Oke, kita lanjut saja. Kamu jawab soal yang ada di buku tugas ya, sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian seperti biasa, kamu arsir bangun datar yang ada di tugas ini. Ya, arsirlah 1/4 bagian. Berarti hanya salah satu ya. Ingat, karena 1/4. Berarti hanya 1/4 saja. Pilih yang pinggir, tengah, bawah, atau yang mana kamu pilih salah satu saja. Diarsir ya. Oke, kalau sudah dikerjakan kita bisa lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ke-5. Praktekkan cara berjalan di dalam air yang aman. Diskusikan cara bersama teman semejamu. Ceritakan pengalamanmu di dalam air. Ini karena tidak bisa melakukan kegiatan, kamu bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing. Ya, kita lanjut saja. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bacalah dengan nyaring kisah bebek selalu hidup rukun yang terdapat di buku siswa. Coba kamu cari kisah bebek selalu hidup rukun. Kemudian selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, kamu jawab pertanyaannya, setelah dibaca kamu jawab pertanyaannya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka sering bercerita seusai bermain. Tanyakan dan tulislah kegiatan yang digemari teman-temanmu di sekolah. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan kegiatan yang ia gemari. Nah, coba ya kamu cari kegiatan yang disukai temanmu. Misalnya namanya Edo. Edo suka apa? Suka sepak bola misalnya. Rini suka apa? Rini suka membaca buku. Silakan kamu tanyakan ke temanmu yang paling dekat dengan rumah kamu saja. Tidak usah yang jauh. Tidak usah semua ditanya ya. Cukup yang dekat dengan rumah kamu saja. Silakan ya kamu tanya. Kalau yang jauh tidak usah ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya anak-anak. Bacalah dengan nyaring kisah Sang Kancil dan Cicak Badung yang disajikan dalam buku siswa. Selanjutnya kerjakan tugas berikut ini. Nah, di dalam di dalam buku tema maksudnya itu ada cerita kisah Sang Kancil dan Cicak Badung. Kamu baca ya ceritanya, kemudian kamu tulis lagi ceritanya dengan bahasamu sendiri. Ingat ya, ditulis lagi bukan menyalin. Jadi misalnya gini, kamu mendengar cerita di video. Nah, berarti setelah videonya selesai, kamu kan perintahnya menulis lagi. Berarti kamu tidak tidak menyalin, tapi menulis lagi ceritanya tadi seperti apa. Kamu tulis lagi. Setelah mendengarkan, kamu tulis kembali dengan bahasamu sendiri. Kalau masih belum jelas, kamu bisa membaca ceritanya berulang-ulang sampai jelas. Oh, ternyata tadi ceritanya seperti ini. Kancil dan Cicak Badung seperti ini. Kamu ceritakan dari depan sampai akhir. Oke, kita lanjut. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Ya, ini di buku tugas, silahkan kalian kerjakan. Kalian centang atau checklist bagian gambar yang menunjukkan perilaku kerukunan. Kalau yang tidak menunjukkan kerukunan, silakan diberi tanda silang. Ya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Ada lagu berjudul Ayamku. Masih ingat lagunya Ayamku? Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 kok mencari makan. Nah,
yaitu lagu yang berjudul Ayamku. Kamu bisa mencarinya di YouTube ya kalau mau mendengarkan. Silakan kamu nyanyikan lagunya, kemudian perhatikan panjang dan pendeknya nada. Mungkin, oh ini nada yang pendek, ini nada yang panjang. Silakan kamu coba bernyanyi di rumah bersama keluargamu. Oke, kita lanjut. Ibu Arman memberi sebungkus roti. Roti tersebut berjumlah 12 biji. Arman ingin membagi roti tersebut dengan seorang temannya. Setiap anak mendapat bagian 6 biji. Nah, ini dibagi ya. Setiap anak mendapat bagian 6 biji. Ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 3. Setiap anak akan mendapatkan 4 biji. Nah, ini dibagi menjadi 3. Jadi setiap anak memperoleh 4 biji. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, dari pembahasan tadi, silakan coba kamu kerjakan soal yang ada di buku tugas ini ya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa kalau dibagi seperti ini. Setengah dari kumpulan roti tersebut adalah berapa? Jadi setengahnya ini berapa? Ini berapa? Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa. Nah, oke, paham ya? Silakan dikerjakan beserta tugas yang ada di buku tema. Ya, semuanya silakan dikerjakan. Oke, anak-anak. Ini tadi adalah pembahasan dan tugas yang ada di tema 7, subtema 1. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa sebelum mengerjakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih pembahasan hari ini. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.